Shalom Aleihim Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya dapat pertanyaan begini, Pak Pendeta, tolong jelaskan tentang hantu Yesus. Ya, saya tidak ngarang loh Pak, Bapak Ibu. Siapa sih yang nanya ini? Pak Billy. Pak Billy dari Jakarta. Saya tidak ngarang Pak. Ya, hantu Yesus itu benar terjadi, Pak. Kalau kita salah memposisikan Yesus. Perhatikan baik-baik di dalam Lukas 24, Pak. Lukas 24, anggap aja dari ayat 36, 37, 38, 39. Ada di kitab lain juga ya. Di kitab Matius sepertinya ada juga. Lukas 24 ayat 36, 37, 38, 39. Ceritanya Yesus kan menurut para rasul kan, Yesus kemana ini? Ya, kok ngilang dari kubur? Ya, sebenarnya sudah diberitahukan sih, bangkit sebenarnya. Ya, sudah dikasih tahu oleh Maria Magdalena. Oh, Tuhan sudah nggak ada. Oh, udah bangkit gitu kan. Terus para murid-murid ini takut sama orang Yahudi, ya. Masuk kamar, pintunya dikunci. Perhatikan baik-baik ya. Lukas 24 ayat 36, 37, 38, 39. Kamarnya terkunci. Tentu ini malam-malam lah ya. Mungkin malam ini ya, tidak siang ya. Tiba-tiba Yesus masuk. Ting gitu. Salam sejahtera bagimu ya. Lalu mereka berpikir apa? Yesus ini kan arwah, ini arwah Yesus ini. Hantu. Ya, mereka berpikir itu arwahnya Yesus. Kan Yesus habis mati, ya toh? Habis mati, Yesus mati terus. Jadi masih arwahnya. Lalu Yesus menjelaskan, bukan, ini aku ada tulang, ada daging. Berarti aku ini bukan hantu. Ya, aku ini Yesus. Oh, berarti Tuhan Yesus, bukan hantu Yesus. Ketika para murid salah memposisikan Yesus yang roh, kan sebenarnya para murid ini ya sudah pernah diceritain sih, aku nanti akan mati lalu hari ketiga kan bangkit ya. Ya, tapi namanya begitu ya. Begitu lihat benar ada Yesus bangkit, Yesus masuk kamar, dikira hantu. Salah memposisikan Yesus yang roh ya. R-nya huruf besar. Setelah bangkit itu kan Yesus adalah roh ya. Roh yang memakai tubuh, makanya disebut menampakkan diri. Aslinya sih roh, nggak kelihatan ya, tapi memakai tubuhnya yang waktu disalib itu ya, yaitu ada bekas luka di tangan ya. Lalu lihat aja nih bekas luka di tangan ya. Jadi ketika para murid salah memposisikan Yesus itu dikira hantu. Murid loh, level murid loh Pak. Murid ini kalau sekarang lebih dari pendeta, lebih dari romo. Ya, itu levelnya mungkin sekarang apa ya, doktor ya. Tapi bukan doktor teologi ya. Ya, doktor teologi nggak kepake ya. Masih bisa salah loh Pak, menempatkan Yesus yang harusnya Roh Kudus. Yesus itu Roh Kudus ya. Sejak bangkit sudah roh. Roh itu artinya Roh Kudus ya. Kok dikira hantu? Ketika dijelaskan, diposisikan yang benar, oh kami baru tahu ternyata ini Tuhan Yesus, bukan hantu Yesus. Lalu ada yang mau menyembahnya juga ya, beberapa ragu-ragu ya. Lalu Yesus ini, aku ini silakan aja dipegang. Lalu si Thomas ya, ngomong apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Rasul-rasul tahu nggak sih kalau Tuhan itu roh? Tahu. Kalau Allah itu roh tahu nggak? Tahu. Pendeta tahu nggak kalau Allah itu roh? Enggak Pak, menurut pendeta Allah itu pribadi, bukan roh. Menurut Romo, Tuhan itu roh apa pribadi? Pribadi Pak. Oh ya pantes, nggak nyambung. Pendeta sama Romo nggak nyambung sama Rasul. Rasul itu nelayan loh Pak. Ya bukan dokter ya. Romo sekolah berapa tahun? 12 tahun. Pendeta sekolah berapa tahun? 9 tahun. Kok kalah sama nelayan? Ya, roh Yesus yang bangkit itu adalah roh ya. Kisah 2 ayat 36, Yesus dibangkitkan lalu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan kan roh Pak, Kristus juga roh ya, clear? Jadi ketika Anda salah memposisikan Yesus, maka Yesus bukan Tuhan.
Anda masih teriak-teriak hari ini Yesus Tuhan. Oh, teriak Pak, kenceng kami Pak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aku mau nanya, Tuhanmu itu posisinya benar nggak? Tuhan masih menyembah kepada Allah. Nah, kamu jadikan hantu, salah posisi. Mana ada Tuhan kok masih sujud? Tuhan itu disembah. Kalau kamu meyakini Tuhanmu itu Tuhan Yesus, maka Yesus itu Allahmu. Harus. Tidak bisa. Tuhan Yesus ini masih sujud pada Allahmu si Bapa. Berarti Yesusnya bukan Tuhan Yesus. Bukan. Hantu Yesus. Yes. Sujud pada si Bapa. Lah Bapaknya siapa? Bapak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Hantu sujud sama iblis. Cocok. Iya Pak ya, kalau Tuhan Yesus sujud sama Bapak Iblis nggak cocok, nggak cocok. Mana ada Tuhan sujud? Yang sujud itu waktu Yesus masih manusia. Iya Pak ya. Ya, jadi ketika Anda salah memposisikan Yesus, maka Yesus yang Tuhan kalian ubah jadi hantu Yesus. Ini ada ayatnya, hantu, hantu, hantu. Ini levelnya para murid loh. Ya, jadi Anda Romo, pendeta, ya kami Romo Pak. Yesusnya Tuhan nggak? Tuhan. Masih sujud pada Bapa nggak? Masih Pak. Nah itu hantu. Kalau benar-benar Yesus itu Tuhan, maka Yesus itu disembah. Nah ini Pak, kami nggak ngerti kalau Yesus itu disembah. Yang disembah tetap Bapa Pak. Tidak pernah ada Bapa disembah. Iya ya Pak ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekarang clear ya. Ya, kalau Anda salah memposisikan Yesus seperti itu, Yesusnya kan Anda jadikan Tuhan atau apa? Tuhan lah. Kalau Tuhan itu harus disembah. Tidak ada Tuhan kok masih sujud menyembah, itu tidak ada. Padat, singkat, dan clear. Ada yang masih belum jelas nggak? Makanya sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah. Jangan sembah Tuhan Yesus yang masih sujud pada Bapamu. Lalu yang kamu sembah si Bapa. Ya, tidak pernah ada Bapa disembah. Ya, padat, singkat, dan clear. Ayo tetap be smart, jadilah cerdas ya. Jadilah cerdas, ikutin ajaran itu apa? Ajaran Rasul, ajaran Nabi dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, Efesus 2 ayat 20. Jangan ikutin pendetamu termasuk saya, jangan ikutin pendeta HTD. Ikutin Alkitabnya. Ya, jangan ikutin romo kamu, jangan ikutin pendeta kamu, ikutin Alkitabnya. Kalau ikut Alkitab pasti benar, ya. Kalau ikut pendeta nggak benar, ya. Padat, singkat, dan clear, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.